Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran fisika kelas 12. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang arus listrik, arus searah. Ya, sesuai janji saya pada bagian terdahulu, ya, pada pertemuan terdahulu, bahwasanya saat ini saya akan memberikan contoh penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan persamaan-persamaan atau pokok bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, coba kalian lihat di buku kalian, masing-masing, ini ya, di halaman 31, ya. Kita lihat soal nomor 1, ya. Jadi lihat halaman 31, ya. Ini soal nomor 1, ya. Oke. Nah, saya bacakan soalnya di sini. Gambar di samping menunjukkan sebuah konduktor, gitu, yang berbentuk balok dengan ukuran X, 2X, dan 3X. Jika hambatan listrik antara dua sisi samping yang di raster, itu ini kelihatan. Coba kalian lihat itu bagian yang di raster. Ya, adalah 2R. Jadi saya ulangi, jika hambatan listrik antara dua sisi samping yang di raster adalah 2R, hambatan listrik sisi atas dan sisi bawah balok adalah, oke, saya gambar dulu ya. Di sini gambarnya gimana? Oh ya, ini ya. Nah, seperti ini. Oke, begini. Nah, terus ada bagian sini. Sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang di raster itu adalah yang ini kan? Nah, bagian ini. Ya, dan bagian ini. Oke, jadi kalau dalam misalnya buku seperti ini, ya, buku seperti ini, jadi posisi baloknya itu seperti ini. Oke, ya, jadi yang di raster adalah bagian ini dengan ini, ya, sehingga dengan demikian luas penampang dari balok itu adalah ininya. Jadi luas penampang adalah bagian sini, sehingga ya ke sini ini adalah panjangnya, panjang baloknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, karena yang di raster di bagian ini dengan ini berarti luas penampangnya kita anggap yang ini, ya, begitu. Jadi ketika luas penampangnya yang ini, ya, ini adalah X, ini 2X, yang ini adalah 3X. Begitu, maka sesuai dengan yang ada di dalam soal. Begitu ya, berarti L-nya itu adalah ini, panjangnya. Itu adalah 3X. Ya, sedangkan luasnya itu adalah, luasnya adalah luas penampang ini, yang di raster ini. Ya, jadi 2X kali X, kan begitu. Jadi sama dengan berapa? Ini anak. Berarti 2X kuadrat. Itu luasnya. Ya toh? Sehingga yaitu dari persamaan R sama dengan rho kali L dibagi dengan A. L ini panjang, A ini luas, ini adalah hambatan jenis, ini R-nya. Ya. Nah, ketika posisi seperti ini, ya, dikatakan R-nya ini itu adalah 2R. Ya, ini rho kali L-nya adalah ini, 3X. Sedangkan luas penampangnya ini 2X kuadrat. Begitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Maka dari soal ini yang sama itu kan hambatan jenisnya. Ya, jadi yang sama itu adalah hambatan jenisnya. Oke, kalau kita lihat dari soal itu, ya. Coba kita lihat ya. Jadi gambar di samping menunjukkan sebuah bahan konduktor yang berbentuk balok dengan ukuran X,
2X, dan 3X. Jika hambatan listrik antara dua sisi samping yang diraster adalah 2R, hambatan listrik di sisi atas dan sisi bawah balok adalah, jadi yang sama itu nanti adalah ini, hambatan jenisnya, ya. Sehingga kita cari hambatan jenisnya. Ini rho sama dengan, kan begitu ya. Ya, ini bisa kita coret ini. Ya, ini sisa X di sini ya. Berarti ini kalikan ke sana. Menjadi 4 Rx begitu dibagi ini ya, dibagi 3. Oke, begitu ya. Oke, anggap ini persamaan 1. Nah, sekarang apa yang terjadi jika, kan begitu, jika ini posisinya diubah. Jadi yang di raster itu nantinya, jadi kalau tadi awalnya begini ya, jadi yang di raster adalah bagian ini dengan ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau dibuat begini ya, sehingga ini luas penampangnya sekarang. Nah, ini bagian yang besar ini adalah luas penampangnya. Tebal buku ini menjadi panjang dari penghantar, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dari sini. Maka ya ya, jadi yang kedua, ini bagian pertama tadi ya, bagian pertama. Yang kedua berarti L-nya adalah ini ya, L-nya adalah X begitu. Sementara luas penampangnya adalah yaitu ini ya, berarti 3X kali 2X ya, 3X kali 2X sama dengan 6X kuadrat, misalnya begitu ya. Sehingga ya, kita masukkan ke persamaan ini seperti tadi ya. Jadi anggap Rx sama dengan rho kali L. L-nya berapa? Ini X ya, begitu dibagi A, ini luas penampang ini ya, 6X kuadrat. Oke, nah ini bisa kamu coret, ini coret, sisa 1 berarti rho sama dengan 6Rx kali X, begitu ya. Nah, anggap ini persamaan kedua. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bahan yang sama, sehingga hambatan jenisnya sama ya. Nah, begitu. Jadi dari persamaan 1 dan 2 gitu ya. Dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan berapa anak-anak? 4Rx dibagi 3 sama dengan, kan begitu ya, 6Rx kali X. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan kan ini Rx-nya ya. Sekarang kita coret dulu nih ya, begitu. Oke, maka Rx sama dengan 4R dibagi 3 ya toh, dikalikan 6, gitu kan. Nah, sehingga dapatnya adalah Rx sama dengan berapa? Ini kalau ini misalnya sama-sama dibagi 2, ini dapatnya 2, ini dapatnya 3, berarti R dibagi 9, jadi 2 ya, atau ditulis ya begitu saja, tidak apa-apa ya, begini ya, 2/9R. 2/9R. Saya kira masih gampang ya. Oke, masih mudah, tidak terlalu sulit. Oke, baik. Ini adalah contoh penggunaan persamaan ini ya, persamaan ini untuk menyelesaikan soal fisika berkaitan dengan hambatan dan hambatan jenis ya. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal lain ya, yang berkaitan dengan penggunaan persamaan yang kedua ya, yaitu penggunaan persamaan
hambatan yang berkaitan dengan suhu. Ya, berkaitan dengan suhu. Jadi ada persamaan R sama dengan R0, 1, begitu ya. Plus alfa kali delta T. Nah, seperti ini. Oke? Nah, jadi intinya adalah hambatan itu besarnya akan naik kalau suhunya naik. Gitu ya. Jadi dari persamaan ini bisa dilihat bahwa hambatan akan naik kalau suhunya naik. Ini adalah hambatan awal atau hambatan pada suhu 0 derajat Celcius, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Coba kita lihat di buku kalian halaman berapa? Kita lihat ya. Nah, masih halaman 31 ya. Kita lihat. Jadi mana? Halaman 31. Nah, soal nomor berapa ini? Dengan suhu nomor 3. Soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Oke? Nah, coba kalian lihat. Ini saya bacakan soalnya. Diketahui hambatan kawat perak. Saya ulangi. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Jadi kawat yang terbuat dari bahan perak. Begitu ya. Nah, pada suhu awal itu 0 derajat Celcius ya, hambatannya R0 itu adalah 4 ohm. 4 ohm. Dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut adalah alfa berarti ya, ini. Koefisien ya. Itu adalah 0,00375 per derajat Celcius ya. Oke. Terus suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm adalah, jadi saya ulangi, suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm adalah begitu ya. Jadi ditanyakan suhu ya, ketika hambatannya itu naik menjadi 7 ohm. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, pas sudah dengan soal ini kan? Ini. Ya, dengan apa namanya? Dengan rumus ini ya. Kita tinggal masukkan, datanya sudah ada, tinggal dimasukkan. Oke, mari kita coba masukkan ya. Oke, dari persamaan ini langsung saya masukkan sini ya. Ini berarti R ini itu adalah 7. R-nya 7 ya. R-nya 7. R0-nya berapa? 4 ini. R0-nya ini 4. Oke. Kurung? Oke, pakai kurung kurawal sudah boleh ya. Begini. Oke. 1 ditambah dengan alfa. Alfanya ini. Ya, 0,00375. Begitu ya. Nah, ini kenapa saya ganti di sini pakai kurung kurawal, karena di dalam sini ada nilai yang harus diberi kurung juga ya. Jadi delta T-nya ini berarti kan T dikurangi dengan T0 ya. Berarti T ini yang ditanyakan dikurangi dengan suhu awal 0 derajat Celcius gitu, atau 0 begitu aja. Nah, begini. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini 7 sama dengan 4 kali 1. 4. Ditambah, kan begitu ya. Kalau ini dikalikan ke sini, berarti 0,00375 T. Ya, itu kan tidak perlu kalikan 0, kan hasilnya 0. Oke? Jadi tinggal 4 kali 0,00375 T. Itu berapa? Coba kita hitung. Ya. Kita hitung 4 kali 0,00375. Oh, ini hasilnya adalah 0,015 T. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal ini ke sana kan, jadi min, ini sisa 3. 0,015 T. Jadi T sama dengan 3 dibagi 0,15. Nah, coba kita lihat. Mana tadi? Oh, ini. Jadi 3 dibagi
0,015. Oh, 200 ya. Nah, 200 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Oke. Itu ya, Nana ya. Saya kira tidak sulit, masih mudah. Ini adalah contoh-contoh soal. Nanti soal-soal yang lain bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, itu ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan pokok bahasan kita ini, yaitu dengan membahas tentang rangkaian hambatan. Ya, rangkaian hambatan. Oke. Baik, nah sekarang saya ingin tekankan sekali lagi, oke, ya, simbol dari hambatan atau resistor, simbolnya, ya, simbol hambatan atau resistor, biar nanti tidak bertanya-tanya lagi ya. Jadi simbolnya adalah begini, nah, seperti ini, oke, ini adalah kalau ada begini berarti ini adalah hambatan. Ya, ya, oke, misalnya dikasih R di atasnya tanda, ya, R resistor, ya, resistor hambatan, oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa hambatan itu tidak hanya dipakai satu saja begitu, tunggal, tidak, ya. Biasanya hambatan dipakai dalam jumlah yang banyak, ya. Misalnya di rumah kalian, ya, di rumah kalian. Ya, itu ada berapa lampu? Ya, mulai dari lampu di teras, di ruang tamu, sampai di dapur, misalnya di kamar mandi, itu ada lampunya. Nah, lampu yang ada di rumah kamu itu kan berfungsi sebagai hambatan, sebenarnya hambatan listrik. Dan itu, ya, di rumah kalian itu, lampu-lampu itu dirangkai secara paralel namanya. Ya, oke. Jadi mulai dari lampu, kipas angin, misalnya ada AC, ada kulkas, ada rice cooker, ya toh. Nah, itu semua dirangkai secara paralel. Nah, bagaimana rangkaian paralel? Ya, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama kita bahas dulu rangkaian seri. Ya, jadi yang pertama adalah rangkaian seri hambatan, tentu saja, ya. Rangkaian seri itu maksudnya begini, ya, modelnya begini, begitu ya. Nah, misalnya ini ada lampu, ya, lampu, oke, begini, ya. Ada berapa? Misalnya 3 buah lampu, ya. 3 buah lampu seperti ini. Oke, jadi kalau diurut kayak begini, ini namanya dirangkai seri. Ya, misalnya ini langsung ditutup dengan sebuah sumber arus listrik. Nah, seperti ini. Oke, ya. Atau, nah, ya, oke, saya gambarkan ininya. Ya, misalnya begini, nah, gini ya. Nah, ya kan? Nah, ini misalnya dengan sebuah batu baterai, oke. Nah, kalau gambar ini dibuat dalam bentuk skema, maka akan didapatkan gambarnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, saya harap kalian bisa. Anggap misalnya ini R1, ini R2, yang ini adalah R3. Ini sumber arusnya. Ya, sumber arus di mana ini adalah kutub positif, yang ini adalah kutub negatif. Nah, coba kalian lihat dari gambar ini, apa yang terjadi? Ya, jadi misalnya, oke, kita kasih ini, misalnya ini A, tengah sini ini adalah B, ya, ini adalah C, nah, yang sini adalah D, misalnya begitu. Ya, nah. Seandainya tidak ada kebocoran macam-macam begitu ya, maka arus listrik yang mengalir
ya. Arus listrik yang mengalir di hambatan pertama, kedua, dan ketiga itu besarnya sama. Jadi ingat-ingat sekali lagi ya, arus listrik yang mengalir di hambatan pertama, kedua, dan hambatan ketiga itu besarnya sama. Ya. Jadi misalnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini adalah 2 ampere, maka yang mengalir di R1 ya 2 ampere. Di R2 2 ampere, di R3 juga 2 ampere. Jadi arusnya sama. Tetapi tentu saja ya, beda potensial di A itu pasti lebih tinggi daripada beda potensial di D. Ya, seperti itu. Oke. Nah, beda potensial secara keseluruhan, jadi misalnya VAD itu sama dengan, kan begitu ya, sama dengan VAB ya, ditambah dengan VBC, ya kan, ditambah dengan VCD. Ya, itu beda potensialnya atau tegangannya. Begitu, ya. Sehingga kalau kita tuliskan secara rinci gitu ya. Ya, maka kita akan dapatkan gimana? I, ingat kuat arusnya sama. Ya. Jadi di sini VAB berarti I dikalikan dengan R1 ini. Ya, sedangkan VBC itu adalah I dikalikan dengan R2. VCD itu adalah I dikalikan dengan R3. Oke, sehingga di sini kita bisa tuliskan ya, I-nya kan sama, jadi bisa kita keluarkan. Begitu kan? Jadi ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Gitu ya. Oke? Sehingga kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah kalau hambatan itu dirangkai secara seri, ya, maka hambatan totalnya sama dengan, jadi hambatan totalnya, gimana ini? Hambatan total, ya, misalnya R sama dengan berarti R1 ditambah R2 ditambah R3, dan kalau banyak misalnya ya bisa tambah dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau rangkaian seri hambatan totalnya ya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya kalau banyak. Ya, selanjutnya ya R total ini disebut dengan hambatan pengganti. Ya, hambatan pengganti. Kenapa? Karena 3 hambatan ini bisa diganti dengan sebuah hambatan yang besarnya sama dengan ketiga hambatan ini. Oke, contoh misalnya, oke, saya berikan contoh soalnya. Misalnya begini ya, contoh soalnya. Oke. Misalnya begini, ya, ini R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm misalnya ya, ini R3 sama dengan 4 ohm misalnya begitu, ya. Lalu ditanyakan berapa hambatan totalnya, ya, misalnya hitung hambatan total dari rangkaian tersebut misalnya begitu ya. Oke, jadi maka kita langsung bisa hitung R sama dengan kan begitu, R1 ditambah R2 ditambah R3 berarti berapa? 2 tambah 3 tambah
4. Ini sama dengan berapa ini? 9 ya, 9 ohm. Artinya 3 buah hambatan ini bisa diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya 9 ohm. Makanya disebut hambatan pengganti. Oke, begitu ya anak-anak. Baik, saya kira masih mudah untuk dipahami ya. Kita lanjutkan dengan membahas tadi rangkaian apa? Seri ya. Ini rangkaian seri. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas rangkaian paralel. Oke. B ya. Rangkaian paralel. Oke. Apa? Rangkaian apa? Paralel atau paralel? Paralel ya, paralel. Aduh. Ya. Salah mengucapkan ya. Paralel. Oke. Rangkaian paralel. Oke ya. Oke. Baik. Nah, kalau rangkaian paralel ya, itu seperti ini misalnya ya. Misalnya ini, oke, saya gambar lampu dulu ya. Ini lampu. Nah, begini. Oke. Ini ada lampu gini. Ya. Oke. Nah, kalau dirangkai paralel, nah, gitu. Ya. Ini. Nah, begini anak-anak. Ya, misalnya yang ini. Gitu. Ini dijadikan satu begitu ya. Baru misalnya ini ditutup dengan sebuah sumber arus listrik seperti tadi ya, misalnya batu baterai. Nah, seperti ini, oke? Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk skema gambar ini ya, kalau dibuat dalam bentuk skema, maka kita akan dapatkan gambar seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini ditutup dengan sebuah sumber arus. Jangan lupa begitu ya, yang panjang plus, yang pendek min. Ya, misalnya ini adalah R1, R2, R3. Nah, oke. Ya. Kalau ada arus listrik misalnya dari sini naik ke sana mengalir dalam rangkaian, maka kita bisa lihat di sini ya. Dalam pertemuan yang pertama saya sudah sampaikan, kalau kita mempelajari tentang arus listrik, itu bisa kita bayangkan seperti kita membayangkan aliran air begitu ya. Nah, sama juga dengan ini arus listrik ya, ini masuk arus listrik sini masuk I ya, seperti itu. Oke. Lalu begitu dia masuk ke rangkaian ini, arus ibarat air begitu ya. Ini adalah bendungan di sini. Ya, ada bendungan begitu, yaitu. Lalu dari bendungan itu nanti aliran air dipecah-pecah ya ke sungai-sungai yang lebih kecil. Misalnya seperti itu ya. Jadi dipecah akhirnya. Nah, naik ke atas sana ada I1 misalnya ya. Mengalir ke sini ada I2 ya, mengalir ke bawah sini adalah I3. Oke. Nah, secara logika ya toh, banyaknya air yang masuk ke dalam bendungan itu pasti akan sama dengan jumlah air yang keluar dari bendungan. Ya kan? Artinya I itu sama dengan ya I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 dan seterusnya. Ya, kalau ini pecahannya banyak, berarti ya bisa ditambahkan. Gitu ya. Nah, inilah yang anak-anak akhirnya disebut dengan hukum Kirchhoff. Ya, ini. Ini disebut dengan hukum Kirchhoff. Oke, nanti kita bahas lebih jauh tentang hukum Kirchhoff. Kita kembali lagi dulu ke sini ya.
Oke. Oke, baik anak-anak, coba kita perhatikan ke sini ya. Begitu arus masuk ke dalam rangkaian, arus itu terpecah menjadi I1, I2 dan I3. Oleh karena itu, ya, rangkaian paralel seringkali disebut dengan rangkaian pemecah arus listrik. Oke? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kembali ke gambar ini. Kita lihat, ya toh, berarti apa? I itu kan sama dengan, kan begitu ya toh? Nah, ya, itu sama dengan apa? Dari persamaan yang sudah kamu pelajari sebelumnya, I itu sama dengan apa? V per R. Ya, ingat-ingat. I hukum Ohm. I sama dengan V per R. Nah, kalau mengacu pada gambar ini, berarti I itu sama dengan berapa? Ya, nah, perhatikan, ya, pada rangkaian paralel dia dihubungkan, ya, dijadikan satu di sini, ya, sehingga akan menyebabkan apa? Tegangan yang ada pada masing-masing hambatan itu besarnya sama. Oke, ingat ya, karena dia disatukan ini, disatukan di sini, maka tegangannya akan sama. Oke, begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk I1 misalnya di sini ya, I1 itu kan sama dengan V dibagi dengan R1. Ingat tegangannya sama. Ini ditambah dengan V dibagi dengan R2 untuk I2. Ya, untuk I3 berarti V dibagi dengan R3. Gitu ya, sehingga ini kan V-nya sama, bisa kita keluarkan V. Nah, seperti itu kan. Nah, ini berarti 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Begitu ya. Kalau banyak ya bisa ditambahkan terus. Sehingga kesimpulannya untuk hambatan yang dirangkai paralel, ya, hambatan totalnya, ya, hambatan total, ya, hambatan total gimana itu tadi ya, 1/R itu adalah gimana? 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah dan seterusnya ya, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau hambatan itu dirangkai paralel, ya, maka hambatan totalnya atau hambatan penggantinya itu pasti, ya, saya ulangi, pasti lebih kecil dibandingkan dengan hambatan penyusunnya. Oke, nah ini bisa kita buktikan, ya, bisa kita buktikan. Misalnya begini, ya, kita coba kerjakan satu soal ya, seperti ini tadi. Ya, soal seperti ini. Misalnya kita bikin seperti ini ya. Mana? Seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Misalnya ini R1, R2, ini R3, R1 berapa tadi? Kayak di sana. Misalnya 2 ohm. Ini 3 ohm misalnya. Ini 4 ohm misalnya, ya. Saya pertanyaannya adalah hitung hambatan total, hambatan total dari rangkaian di atas, ya. Seperti itu. Oke, ya, oke, jawab.
Mari kita jawab gitu ya. Maka ini sama dengan 1/R sama dengan berapa? Berarti 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Pakai penyebut berapa ini? 12 ya? 12. Oke. Ini bagi ini berarti 6. Tambah ini dengan ini berarti 4. Ini dengan ini berarti 3. Tuh. Jadi sama dengan berapa? 13/12. Sehingga R-nya sama dengan 12/13 ohm. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Yang di sini tadi kan masih 1/R ya. Berarti R-nya adalah 12/13 ohm. Jadi kesimpulannya adalah hambatan penggantinya atau hambatan totalnya itu lebih kecil daripada hambatan penyusunnya. Oke. Kita lihat hambatan penyusunnya berapa? Paling kecil ada 2 ya. Atau ini nggak sampai 1. Ya, 0, sekian. Oke. Coba kalau dihitung berapa itu? 12 dijadikan desimal biasa. Coba berapa? 12 bagi 13 ya. 0,92. Oke. Ini dapatnya adalah 0,92 ohm. Gitu. Ya, enggak sampai 1. Nah, baik anak-anak, Pak Guru harap kalian bisa mengerti. Nanti diulang-ulang ya, diputar, diulang-ulang gitu ya. Ya, sampai nanti kalian betul-betul paham. Oke? Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dengan membahas soal-soal yang lebih kompleks ya, berkaitan dengan rangkaian hambatan, seri dan paralel. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa.